Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen pembimbing struktur konstruksi 3. Perkenalkan, saya Nifi Fauzia Zahra. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil metode bangunan apartemen yang sudah saya buat. Berikut ini merupakan bangunan apartemen berjumlah 13 lantai, yang dimana bangunan apartemen ini tiga lantainya itu adalah basement dan 10 lantainya itu adalah apartemennya dan 2 untuk podium dan lantai dasar. Lalu di sini saya akan menstimulate bagaimana metode dari urutan-urutan dari pembangunannya. Yang pertama itu sudah pasti akan ada pembuatan lanskap, yang dimana di sini lanskapnya tuh seperti ini bentuk side-nya, dan akan digali terlebih dahulu ke bawah, dan akan ke bawah sampai tanahnya tuh menjadi keras, sehingga tidak ada tanah lunak yang ada di bawah sini untuk menempatkan pur dan juga pondasi. Nah, yang pertama yang akan dilakukan yaitu penempatan dari pile cap. Saya menggunakan diameter 70 kali 70 diameter pile cap-nya, dan untuk kedalamannya itu menyesuaikan dengan tanah yang akan digunakan, dan untuk tanahnya itu diusahakan harus di bawah tanah yang keras, sehingga tidak ada tanah-tanah lunak yang ada pada pondasi pile cap. Lalu selanjutnya yaitu ada pembuatan dari pur. Saya menggunakan pur ukuran 200 kali 200 atau sekitar 2 meter, yang dimana untuk ukurannya tuh ke sini itu 100 dan ke sini itu 100. Dan untuk pur ini merupakan beton yang dicetak setelah pondasi pile cap disambungkan ke dalam tanah. Lalu selanjutnya ada pembuatan submersible pit, di mana submersible pit ini merupakan fungsi sebagai penampung air hujan, dan di sini tuh akan diberikan submersible pump, yang dimana pompa ini akan menyerap air hujan dari drainase atas side menuju pompa, lalu dikeluarkan ke tanah, sehingga tidak ada banjir di dalam bawah bangunan. Lalu selanjutnya ada pembuatan slough yang saya gunakan. Lalu lanjut pembuatan plat lantai kerja yang ada di basement lantai 3. Lalu setelah plat lantai akan adanya pembuatan dinding core, lalu pembuatan kolom serta balok. Dan untuk dinding ini akan digunakan dinding penahan tanah, yang dimana dinding penahan tanah itu lapisannya itu berupa baja, waterproofing, dan juga beton, dan juga akan ada second pile. Baik, ini merupakan dinding penahan tanahnya. Dan untuk second pile ini seharusnya tuh sudah dipasang sebelum kolom dan plat lantai
bangun. Sehingga untuk menahan tanah yang ada di sekitar bangunan agar tidak terjadi keadaannya longsor. Lalu setelah basement menuju lantai dasar. Lantai dasar ini sama seperti yang ada di basement, di mana lantai dasar ini berupa lantai parket dan urutannya itu ada lantai, lalu dinding core, lalu kolom baja WF, lalu ada balok baja WF juga, lalu ada dinding bata biasa. Namun saya di sini menggunakan curtain wall pada bagian luar bangunan. Saya menggunakan curtain wall untuk mendapatkan estetikanya, dan curtain wall ini tersambung pada kolom baja WF ini. Dan kolom baja WF ini juga dilapisi lagi oleh gypsum sehingga tidak terlihat bagaimana baja ini jelek, dan juga merupakan tujuan untuk estetika juga. Selanjutnya itu adalah lantai tipikal. Untuk lantai tipikal juga sama urutannya, dimulai dari plat lantai, lalu menuju dinding core, lalu masuk kepada kolom, lalu balok baja, dan dinding precast. Saya menggunakan dinding precast pada bagian-bagian unit kamar, yang dimana dinding precast ini sangat praktis, sehingga dinding ini tuh sudah difabrikasikan di pabrik dan hanya tinggal pasang saja untuk unit-unit kamar menyesuaikan dengan ukuran dan dimensi tertentu. Berikutnya ini untuk lantai tipikal berikutnya. Untuk balkon juga saya menggunakan fabrikasi precast, yang dimana balkon ini sudah langsung dipasang, dan dipasangnya tuh di sini tuh ada sambungannya yang berupa sambungan aluminium, sehingga untuk balkon ini akan menyatu dengan dinding precastnya ini. Berikut ini untuk lantai-lantai berikutnya, yang sama metodenya seperti bangunan yang tadi. Dan berikutnya adalah atap. Dan setelah membuat bangunan ini, biasanya sebelum penggunaan dinding akan dilakukannya pemasangan elevator pada bagian tengah core, dan akan dipasangkannya bagian MEP seperti electrical dan juga plumbing. Baik, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata serta salah dari pengucapan saya dan metode saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.